Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 6 Februari 2023. Kita akan kembali masuk ke dalam pembahasan dari Injil Matius. Kita memasuki episode yang ke-13. Dan episode kali ini saya beri judul, Tuhan tidak melupakan orang-orang yang gagal. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan dari Allah kita. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kami sampai hari ini, sehingga kami berkesempatan untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan, dan kami juga boleh menarik pelajaran yang berharga bagi kehidupan kami, yang berasal dari firman-Mu Tuhan. Apa yang Engkau lakukan di masa lalu juga menjadi inspirasi akan apa yang Engkau lakukan, menolong kami untuk mengetahui apa yang Engkau lakukan bagi kami di zaman sekarang. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, kita akan membaca dari Matius pasal 4 ayat 13 hingga 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara, strategi pelayanan Tuhan Yesus memang bisa membuat kita mengerenyitkan dahi. Sebagai orang modern, kita bisa melihat ada hal-hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bila dibandingkan dengan tips atau strategi modern yang orang pikirkan. Misalnya, di saat pemimpin dunia atau saran dari orang yang ahli dalam strategi menyarankan kita untuk memilih orang-orang yang terbaik yang bisa kita dapatkan, orang-orang yang berkompeten atau memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Yesus justru memilih nelayan yang secara pendidikan kurang, masih banyak golongan lain yang lebih terdidik. Atau misalnya di saat pemimpin dunia atau ahli strategi, motivator menyarankan untuk memilih tempat yang strategis, lokasi yang paling menguntungkan. Tuhan Yesus memulai pelayanannya dan menempatkan basis pelayanannya di sebuah kota kecil yang bernama Kapernaum, sebuah desa nelayan. Kenapa tidak di Yerusalem, ibu kota Yehuda, atau di Yeriko, atau kota utama lainnya? Nah, di sini dikatakan bahwa setelah Yesus mendengar Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis telah ditangkap, ia menyingkir ke Galilea. Sekilas nampak seperti Tuhan Yesus takut pada penangkapan Yohanes, sebenarnya tidak. Ia menyingkir ke Galilea karena ada misi, ada tujuan. Ia meninggalkan Nazaret. Mungkin kita bisa melihat peta ini. Ini adalah lokasi Nazaret, dan tidak terlalu jauh dari Galilea, tapi bukan persis di dekat Galilea. Di sanalah Yusuf dan Maria membawa Yesus yang masih bayi pada waktu peristiwa sekitar Natal, dan setelah mengungsi ke Mesir, mereka kembali ke tanah Israel, tapi tidak kembali ke Bethlehem, tapi ke Nazaret ini. Dan kemudian Yesus setelah dewasa, dia meninggalkan Nazaret untuk tinggal di Kapernaum. Lihat di peta, terletak di tepi danau, memang desa nelayan. Ini termasuk di daerah suku Zebulon dan Naftali. Tujuannya adalah, kita melihat ayat 14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini adalah kutipan dari Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Kalau di dalam edisi cetak LAI adalah di pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu.
yaitu Zebulon dan Naftali. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Mengapa saya menggambarkan Zebulon dan Naftali ini sebagai tempat yang rendah atau dikatakan sebagai bangsa yang berjalan dalam kegelapan? Kita akan melihat sedikit latar belakang dari kedua suku ini. Zebulon adalah suku yang mendapatkan wilayah pusaka di tepi pantai laut dan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya bersisi dengan Sidon, wilayah Libanon yang kemarin dikhotbahkan oleh guru Injil Mori, yang merupakan wilayah didominasi orang yang menyembah dewa Baal. Sedangkan Naftali adalah suku yang mendiami daerah tetangga Zebulon, mendiami daerah dataran tinggi yang banyak rumputnya. Kedua suku ini terkenal dengan keberaniannya, antara lain yang epik yang patut diingat adalah ketika Barak yang sebetulnya dipimpin oleh Deborah, nabi perempuan, mengalahkan Sisera, panglima tentara bangsa Kanaan. Itu tercatat di dalam Hakim-Hakim. Ini adalah kisah heroik dari kedua suku ini. Tetapi kenapa kemudian kedua wilayah ini mendapatkan nama yang buruk? Ya, kita akan melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dikatakan, Matius mengatakan, dihuni oleh berbagai bangsa, bukan eksklusif diisi oleh orang Yahudi, ya, diterjemahkan wilayah bangsa-bangsa lain. Tapi yang dimaksudkan sebetulnya adalah bahwa wilayah itu dihuni oleh berbagai bangsa. Sebab orang-orang Israel yang tinggal di situ sebenarnya tinggal di wilayah utara Israel. Sedangkan orang Yahudi, yaitu bangsa sukunya Tuhan Yesus, itu sebenarnya tinggal di wilayah selatan dengan ibu kota Yerusalem. Ya, jadi bangsa Israel itu pecah menjadi dua di zaman Rehabeam anak Salomo, cucu dari Daud, dan 10 suku memisahkan diri dan membentuk kerajaan Israel, sedangkan yang Yehuda itu membentuk kerajaan Yehuda dengan Yerusalem ibu kotanya dan keturunan Daud sebagai raja mereka. Nah, Galilea ini berada di wilayah kerajaan Israel, alias bukan Yehuda. Itu bagian dari 10 suku yang memisahkan diri dari Yehuda tadi. Dan mereka ini membuat sistem keagamaan sendiri, dan karena rajanya semuanya jahat dihukum Tuhan runtuh pada tahun 720 sebelum Masehi oleh bangsa Asyur. Sehingga penduduk di sana sudah terpencar, dan Asyur juga mempraktekkan politik penghilangan identitas sebuah bangsa yang dia jajah dengan cara menempatkan berbagai bangsa untuk tinggal di sana. Sehingga di zaman Tuhan Yesus, orang-orang ini disebut sebagai orang-orang Samaria. Dan mereka ini dianggap hina oleh orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Sebab mereka selain agamanya juga sudah sinkritik, juga etniknya itu sudah bercampur aduk. Tetapi bukan begitu saja, tidak sesederhana itu. Sebenarnya dua suku ini pun sudah berkawin campur jauh sebelum zaman penjajahan Asyur. Ya, ini sejak zaman Yosua, ketika mereka sudah tidak menaati perintah Tuhan waktu Yosua memimpin bangsa Israel menaklukkan Kanaan untuk menduduki tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Kedua suku ini salah dua ya dari beberapa suku yang tidak menaati perintah Tuhan untuk menumpas habis penduduk Kanaan yang ada di sana. Sehingga mereka, bangsa Kanaan yang dibiarkan hidup itu menjadi jerat bagi kedua suku ini. Ya, dan iman mereka pun tercemar. Dan karena itu Galilea dan sekitarnya telah mempunyai reputasi yang buruk sejak awal, dan juga dalam hal kebudayaan mereka. Ada salah satu adegan yang berkaitan dengan tanah Galilea ini yang adalah dimiliki oleh Zebulon dan Naftali, yaitu ketika di zaman Salomo, ya, satu raja pasal 9 ayat 11 hingga 13. Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikehendakinya untuk membangun bait suci. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram
20 kota di negeri Galilea. Nah, jadi Daud memberikan 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Artinya mutunya tidak bagus. Sebab itu ia berkata, "Macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku?" Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Jadi istilah itu adalah istilah ejekan kepada kota-kota yang di wilayah Galilea yang diberikan kepada Hiram, Raja Tirus ini. Dan alasan lain mengapa kedua wilayah ini kembali mendapatkan reputasi yang jelek adalah karena salah satu nabi terkenal di Perjanjian Lama adalah berasal dari wilayah Galilea ini, yaitu Yunus, seorang nabi yang melarikan diri dari panggilan Tuhan dan marah-marah kepada Tuhan karena apa yang Tuhan perbuat. Dan Yunus ini berasal dari wilayah Gad-Hefer, dan kota ini berada di perbatasan antara Zebulon dan Naftali. Tidak heran ketika Tuhan Yesus melayani, ketika Tuhan Yesus didapati berasal dari Galilea karena dia berasal dari Nazaret, dan kemudian juga dia menempatkan pusat pelayanannya, perhatiannya di Kapernaum, di tepi Danau Galilea. Banyak orang yang menertawakan, meragukan kemesiasan Tuhan Yesus hanya gara-gara Yesus berasal dari wilayah Galilea. Jadi penyebutan istilah bahwa wilayah mereka ini disebut sebagai wilayah yang gelap adalah karena latar belakang seperti itu. Dan juga karena mereka ini berada di pinggiran Israel yang berbatasan dengan bangsa-bangsa lain, maka wilayah inilah yang paling sering menjadi sasaran pertama dari invasi bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka juga mengalami ketakutan, mereka mengalami ketidakamanan karena mereka lah pertahanan pertama dari wilayah Israel secara keseluruhan. Nah, sekarang kembali ke topik kita. Mengapa Tuhan memilih basis pelayanannya di situ? Dia adalah Mesias bagi bangsa Israel, tetapi dia juga adalah Mesias bagi seluruh bangsa, kepada bangsa-bangsa lain juga. Meski dalam prakteknya ia banyak memfokuskan diri pada pemberitaan Injil kepada bangsa Yahudi dan kepada orang Samaria, yang adalah orang Israel. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak diutus untuk memberitakan Injil ke luar negeri, tetapi Yesus memilih pusat pelayanannya di situ karena Yesus ingin membawa terang Injil itu kepada bangsa-bangsa lain juga, dan dimulai di perbatasan ini. Sekaligus Tuhan Yesus ingin membawa terang Injilnya kepada suku yang sering diremehkan ini karena latar belakang mereka yang buruk. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang peduli kepada orang-orang kecil juga. Yesus peduli kepada semua orang, tetapi juga kepada orang-orang kecil, kepada suku yang diremehkan, suku yang punya reputasi yang buruk. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Zebulon dan Naftali, negeri yang gelap, negeri yang diremehkan ini, Yesus membawa dirinya, Injil, keselamatan, dialah terang dunia, agar kedua suku ini bisa melihat terang yang daripada Tuhan. Dari sini kita belajar sesuatu yang penting, bahwa Tuhan sama seperti Tuhan tidak melupakan suku-suku yang gagal, punya reputasi yang buruk, punya sejarah yang tidak baik, suku yang diremehkan, suku yang dijadikan lelucon. Tetapi Yesus mengasihi semua orang. Dia mencari yang sakit, dia mencari yang terhilang. Nah, saudara, apakah saudara-saudara saat ini merasa rendah diri? Mungkin karena kesalahan, kegagalan masa lalu saudara, atau karena kesalahan, kegagalan orang-orang di dalam keluarga saudara, merasa malu karena perbuatan dari anggota keluarga kita. Nah, saudara, janganlah merasa rendah hati, karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan pun ingin membawa terangnya, menjadikan hidup saudara diangkatnya dari lumpur menjadi anggota kerajaan Tuhan. Atau sebaliknya, apakah kita merasa di atas angin, sehingga meremehkan orang lain?
kita merasa diri kita lebih spesial dari orang lain. Seperti orang-orang Yahudi yang memandang rendah orang-orang dari Galilea. Nah, saudara, ingatlah Mesias seperti apakah Tuhan kita. Dia mampu merendahkan yang tinggi dan dia mampu meninggikan orang yang rendah. Sebaliknya, Tuhan kita juga adalah orang yang menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, marilah kita tinggalkan segala perasaan, segala pikiran, merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Dan baiklah kita meneladani Tuhan Yesus yang tidak mencari orang-orang yang terpandang, tetapi justru dia mulai dengan mencari orang-orang yang hina, orang-orang yang dianggap kurang oleh dunia ini. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita dan semakin kita mengagumi Tuhan kita yang mulia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.